Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kita menyambung pelajaran kita Kifayatul Muta'alliqin halaman 24 di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita mengetahui tentang kelahiran Rasulullah, kelahiran Nabi, lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, beliau tepat pada tanggal 20 April tahun 571 Masehi atau tahun gajah. Sekarang kita masuk warna kulit tubuh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, warna ini Nabi ini berubah-ubah aja lah. Nabi itu kan selera seluruh makhluk tuh. Selera seluruh makhluk, dan tidak ada satu makhluk pun melihat Nabi itu kada cinta, karena selera seluruh makhluk. Jadi warna kulit pun berubah-ubah. Bila orang tuh senang katuju kulitnya sawo matang, Nabi berubah menjadi sawo matang. Jadi menurut selera kita, bila orang tua katuju putih, Nabi berubah putih. Bila Nabi orang tua katuju hirang, Nabi berubah hirang. Jadi sesuai selera kita, karena beliau adalah mazhar penampakan yang paling sempurna, mazhar atam. Jadi kalau masih ada perselisihan antara kita, saikong aku katuju di kuning langsat, saikong sawo matang, berarti belum sempurna Nabi. Jadi kesempurnaan Nabi sampai kulit Nabi pun berubah-ubah. Cuma di sini disebut dua lah warna kulit Nabi. Pada sewaktu dalam dunia ini adalah putih bercampur merah. Jadi yang meriwayatkan ini adalah orang yang katuju putih bercampur merah, yang suka kulit Nabi putih bercampur merah, kemerah-merahan. Dan warnanya di dalam surga nanti adalah putih bercampur kuning-kuning di surga, karena itu warna yang disetujui oleh orang surga. Nah, pada bentuk kulit Nabi itu sesuai dengan selera kita. Jadi kada ada celaknya, kada ada aibnya. Nang dari segi manapun tidak ada celak dan aib. Orang biasanya kalau orang katuju hirang putih kada katuju, bila katuju putih hirang kada katuju, bila katuju kuning langsat kadang-kadang putih kada katuju. Jadi ada nang kada katuju tuh nah. Nabi tidak ada yang tidak setujunya, semuanya setuju. Jadi kulit Nabi itu sesuai selera kita. Jadi di dalam dunia beliau putih bercampur merah, kenang kemerah-merahan. Di dalam surga nanti putih bercampur kuning-kuning. Itu kulit Rasulullah. Dan kulit Nabi itu kayak sutra. Nabi itu kalau berwudu sini kan selitar aja. Berwudu selitar, mandi wajib segantang. Kenapa selitar aja? Nah, pertama Nabi mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat Allah, kadang nak membuang banyu, kadang nak mubazir. Dan yang kedua, kulit Nabi itu kayak sutra. Jadi bila dititiki banyu itu berjalan. Banyu tuh. Nah, titik banyunya banyu berjalan melancar. Kita tak mandak di lubang-lubang kunat. Kulit Nabi itu. Jadi kita kata selitar, bodoh. Nabi itu bodoh sempurna lawan yang sunat-sunatnya. Jadi kulit Nabi seperti sutra, lembut benar. Kemudian sifat badannya yaitu sederhana. Nabi melambangkan keislaman. Sifat Nabi, badan Nabi melambangkan keislaman. Islam itu khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara dan penangahan, tinggi kada rendah kada. Yaitu sederhana, tiadalah sangat tinggi dan tiada rendah, yang
yaitu pertengahan. Berjalan sidin senang syah di tengah, kadang mau pemingkiran, pamukaan kadang mau, pemingkiran kadang mau, beliau senantiasa di tengah. Nah, beliau itu bilanya di tengah-tengah orang pendek, nah, di tengah-tengah orang pendek, beliau juga pendek. Cuma keluar kepala sedikit. Keluar kalau kepala sedikit, berarti nang timbul itu kepala Nabi. Bila Nabi itu berjalan dengan orang yang tinggi, Nabi semakin tinggi. Jadi kada boleh meninggi Nabi baik secara fisik, kada boleh. Jadi bila di tengah-tengah orang tinggi, Nabi bertinggi. Di tengah-tengah rendah, Nabi berendah. Ini manusia tapi bukan manusia lah. Muhammadun basyarun lakal basyar. Nabi itu manusia tapi bukan seperti manusia. Jadi pertengahan, cahayanya gilang gemilang, seakan-akan nur bercahaya. Makanya ujar Abu Hurairah, aku kada sanggup memandang wajah Nabi. Memandang wajah Nabi itu semakin dipandang, semakin semakin mata nih, semakin karena kilau cahaya Rasulullah. Ujar Abu Hurairah, kada kau digembarakan, kada kau dibayangkan Nabi itu. Makanya kada boleh menggambar Nabi lah, menyifatkan Nabi kada boleh. Ini ngaran sempurna, makhluk sempurna, insanul kamil. Cahayanya gilang gemilang, seakan-akan nur. Cahaya, ini memang cahaya beliau lah. Tiadalah baginya mempunyai bayang-bayang. Baik di tengah lampu, Nabi kada bayang. Di tengah panas matahari, Nabi kada bayang. Kada kau mencari bayang Nabi kada ada. Di tengah panas matahari kan awan menutupi lah. Awan menutupi, kada bayang. Ayo, pembesar mana dan angka itu? Penguasa mana? Artinya presiden mana, raja mana? Semestinya Nabi itu nang sombong lah. Semestinya kan Nabi itu nang sombong. Jadi lahir aja pusat sudah bertatak. Kita nang kayak pajak pintarnya lah, mulianya tetap bertatak bertahan. Nabi bersunat, lahir di bersunat, bercelak mata, berminyak rambut, bersisir rapi, benar keluar Nabi. Nah, itu semestinya beliau lah yang sombong. Jadi kada mempunyai bayang-bayang. Nyamuk dan lalat tiadalah dapat hinggap, tuh bacanya hinggap lah. Tiadalah dapat hinggap pada tubuh beliau. Jadi istilahnya jangankan Nabi, wali aja lah. Orang wali Allah, nyamuk, semut, apapun yang bisa mengotori orang-orang wali. Syekh Abdul Qadir Jailani kada pernah dinggapi lalat, kada pernah dinggapi nyamuk, biar di bagana di padang hutan dan tetap kada bernyamuk gitu. Artinya buhan binatang-binatang, rayap dan sebagainya itu sudah bersumpah di depan Allah tidak akan menyakiti wali Allah dan Rasul Allah. Nyamuk dan lalat ini. Tiada dapat hinggap pada tubuh beliau. Suaranya bagus, cuma kada kau direkam lah, kada kau direkam, tapi bagus, merdu benar. Jadi kerendahan Rasulullah itu akhlak Nabi memuji suara kawan, memuji Nabi Daud. Kalau sahabat yang terbaik suara adalah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lain bila tuh nyaring suara yang bagus itu Abu Musa al-Asy'ari.
Jadi suara Nabi seperti ini, suara Nabi lah bagus merdu. Dan Nabi Daud itu suara bagus benar, baik benar. Pada Nabi lah yang baik. Nabi menyebut orang lain. Oh, nyebut Abu Jahal, Abu Lahab, segala Abu Sufyan rindu mendengar suara Nabi ini. Tertawanya tersenyum, kada mau sampai tak keluar gigi, tak bahak-bahak tertawa kada mau. Tersenyum Nabi. Nabi itu kan pengantin. Artinya pengantin dalam syair itu kan. Arusal fiqaini, ya arusal fiqaini, hai dua pengantin dua alam. Jadi isi alam ini panggungnya, panggung Nabi, Nabi pengantinnya, tambang, minyak, semua kekayaan dunia itu di Nabi, di pengantin namanya. Pengantin namanya, pengantinnya banyak lapar. Cara berjalan Nabi kayak pengantin, nang kayak turun di tangga, tunduk berjalannya, kada cepat, kada laju, tunduk. Kemudian beliau senyumnya kayak pengantin, makannya kayak pengantin, semuanya kayak persis kayak pengantin, harumnya kayak pengantin. Itulah kelebihan Rasulullah. Nangaran insanul kamil lah kata di anu lagi. Tertawanya tersenyum. Ada syair nang Habsyi itu. Ulidal huda fal kainatu diya'u. Itu mengisahkan senyum Nabi itu. Senyum Nabi, jalan Nabi. Nang tabassumu. Baunya sangat harum, dengan pengantin lah. Baunya sangat harum. Nabi tidak pernah menyentuh minyak harum. Jadi orang tahu belanya Nabi itu bakas liwat kumpai rumput jalan harum 2 hari harumnya. Bakas kejakan Nabi ini. Jadi tahu disinilah kelaluan Nabi tadi. Kakanakan beli diusap Nabi kepala. Pintarlah buntung. 2 hari harumnya kepala kanan. Tatayyabatil majalis wal mahafil, di dalam wiri apa rawilah majalis wal mahafil, tatayyabatil majalis wal mahafil, bila hidin duduk tempat kedudukan hidin Nabi harumnya 2 hari. 2 hari harumnya bas Nabi duduk. Padahal Nabi kada pernah minyak harum. Ngaran pengantin. Jadi suara merdu, bila tertawanya tersenyum, baunya sangat harum seperti bau bunga mawar, meskipun tidak menyentuh bau-bauan. Tabiat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tabiat itu kelakuan lah, kelakuan, akhlak, karakter. Jadi tabiatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersifat tawadhu, yaitu merendahkan diri. Ini bila kita merendahkan diri akan kacang dimuliakan orang. Kita melihat Ka'bah tuh pas di pembawahan kayak model kayak kawah nadana. Kayak kawah dulu pas pembawahan tuh Ka'bah. Rendah Ka'bah tuh. Karena menggembarakan mendidik lawan kita, orang yang rendahkan dimuliakan orang. Kan diangkat orang. Jadi seluruh dunia rindu lawan Ka'bah. Ka'bah itu apa? Rendah benar. Tawadhu. Dan Ka'bah itu setiap tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 9 Zulhijjah dibuka lawangnya, dibersihi dalam setiap tanggal 9 Zulhijjah. Nah, kalau Mekah kan pas tanggal hari 9 Zulhijjahnya hari Jumat. Kita nih masalahnya antara Arafah dengan Tarawiyah serta hari raya itu tanggal bukan anunya lah.
nang kita kiblat itu tanggalnya setiap tanggal 9 Dzulhijjah wukuf di Arafah, bukan wukufnya itu tapi tanggalnya tanggal 10 Dzulhijjah hari raya kurban, tanggalnya bukan kegiatannya. Jadi pas saja lah artinya pemerintah lawan kesepakatan Asia Tenggara, Brunei, Malaysia, Thailand termasuk juga Singapura itu kada memfatwakan bilanya bulan itu di bawah 3 derajat. Kan cara metodenya dua macam. Metode untuk mengetahui bulan pertama lewat hisab falakiyah. Jadi yang kada bisa menghisab, yang kada ada ilmu hisab, jangan umpatan. Jangan umpatan menghisab. Menghisab boleh dibolehkan karena termasuk metode pertama untuk mengetahui bulan yang bulan kayak cuaca mendung kan lah, cuaca mendung gelap. Itu cuma yang dibolehkan menghisap itu bagi orang yang mampu menghitung, mampu ilmunya, dan kada boleh dipatwakan. Bini pun kada boleh dibawai, belah kada bisa menghisap berdua. Bini bisa menghisap, laki kada, laki ada kompat. Laki bisa menghisap, bini kada kompat. Nah jadi itu hisap. Hisap itu hitung adanya, menghitung arkeologi. Nah. Boleh menghisap cuma untuk pribadi aja. Kada boleh dipatwakan. Jadi bersifat tawadhu, yaitu merendahkan diri. Nah, terkadang beliau menjahit terumpah. Itu bari terumpah lah sandal kayu tuh. Kayu ditara-tara di kalom lah. Kalom. Terumpah. Makanya bila berjalan di perang batu ketahuan benar ketokop. Terumpah. Jadi bila kita memakai baju mewah, sepatu mewah, ingat akan Nabi. Nabi itu ampun dunia. Beliau kada pernah nang larang-larang terumpah. Dan menambal kain pakaian. Jadi menambal seorang, menjahit seorang. Bertambal aja baju Nabi. Makanya waktu kematian Nabi itu Siti Fatimah ini menuntut hak waris lawan Nabi ini kan, karena pewaris tunggal kada ada lagi, habis semua anak-anak, tinggal Fatimah aja lagi. Jadi waktu Abu Bakar menjabat khalifah, kan otomatis seluruh kekayaan negara itu Abu Bakar anaknya. Datang Fatimah nih, datang pertama sebagai ahli waris tunggal. Wahai Abu Bakar, aku adalah pewaris tunggalnya Rasulullah. Nah, hendak dituntut oleh Fatimah itu sebidang tanah hasil rampasan perang, hasil ganimah. Itu nah dituntut Fatimah. Kada sin hartaan bang juga Fatimahnya juga. Ada sin hartaan. Jadi kasihan menuntut, lalu ditolak oleh Siti Abu Bakar. Uji Abu Bakar, aku pernah mendengar Rasulullah, nahnu ma'asyiral anbiya la nuris. Kami dari seluruh para rasul itu kadada nang diwarisakan. Kadada nang diwarisakan bila ada peninggalan milik kaum muslimin. Milik kaum muslimin. Karena kan harta ganimah itu khumus 1/5 itu lawan Allah berdua. Nabi lawan Tuhan dapat 1/5. Nah, jadi bila nabinya meninggal milik Allah ya lagi. Jadi kadada milik ahli waris. Nang secara hibah pulang datang tetap kada kawa Abu Bakar. Makanya Abu Bakar menangis melihat Fatimah itu datang. Dia Abu Bakar, aku sayang benar pada menikam, karena Rasulullah sayang benar menikam. Tapi aku lebih sayang Rasulullah dan Allah.
Itu Abu Bakar loh, istiqamahnya luar biasa. Jadi gagal Fatimah anak menuntut hak waris. Napa diwaris gumbang pauduan? Jadi rumah Nabi itu ada tinggal gumbang pauduan na lawan baju besi, jubah, tongkat, kada perlu jual. Tapi mau ini larang bener lah. Sin larangan we nya ada kada kawan negara nu itu. Tongkat Nabi, jubah Nabi, rambut Nabi. Dan memarah susu kambing. Sidin seorang memarah. Kada pantas lah kalau orang penguasa-penguasa dunia lah, pembesar-pembesar dunia gengsinya tinggi benar. Semuanya serba dilayani. Serba dilayani. Meruk sandal, meruk silawar, meruk baju. Semua dilayani oleh nang baking-bakingnya. Nabi menjahit seorang baju tambali seorang. Hendak susu parah seorang. Pada levelnya Nabi itu level dunia akhirat. Artinya kada ada level dunia, bukan level provinsi, kabupaten nasional, tapi level dunia akhirat. Nah, imam musakalain, imam dua alam. Memarah susu seorang. Kenapa ada cinta kita kayak inilah. Dan berjalan ziarah kepada ahli keluarga, itu olahraga Nabi. Nabi berjalan ke 7 mencari keluarga. Bila ada mendengar datangi. Kada kula mendatangi sidin mendatangi. Ke 7 yang berjalan olahraga lari pagi. Dan mengasihi kepada fakir miskin. Cinta sayang Nabi lan fakir miskin. Miskin orang miskin, miskin lagi Nabi. Lapar orang lapar, lapar lagi Nabi. Nabi mulai lahir sampai beliau menghadap Allah kada pernah merasakan nikmatnya perut kenyang. Kada pernah merasakan nikmatnya kayak orang kenyang kata Nabi. Goreng sini kada pernah juga nang di tidur andana di kasur ampok nang tinggi-tinggi nambah anyat tuh kada pernah. Babalar di belakang. Nangis Abu Anu Umar melihat babalar. Babakas waktu nang pelapah kurma dirabahi. Jadi mengasihi kepada fakir miskin. Ija da'ahul miskin wajabahu ijabatan muajjalah. Jadi bila orang miskin itu mau undang, kesibukan apa aja dilepas Nabi. Wah benar orang miskin didatangi Nabi. Lain juga kita lihat Pak Mahmudi. Beda lah. Manzara lilgina leginaihi, barang siapa bailang ke orang sugih karena kesugihannya. Artinya karena kesugihannya, khabitallahu imanahu sulusain, dicabut imannya 2/3. Hati-hati lah. Gana nang ampalnya dia. Dicabut. Cuma kita bilang tuh karena sidin kaya itu aja. Bukan karena silaturahmi ada. Bailang. Bilang mendadak atau diundang? Bailang dia Pak. Iya, Pak Usman. Ada Bang orang berbagi Jakarta aja datang itu nah. Ya. Rancakan Iya, Jakarta kita menyerahkan janang muzaki, janang penerima mustahak nombor jalan mencari kita nombor jalan menunjuki.
Iya, sampai ada yang meninggal. Ya kalau di Jawa lah dan 20.000 haji pematian aja. Fakir, nah, fakir miskin. Fakir itu dibawa pada miskin. Kalau fakir itu penghasilan 2.500, kebutuhan 10.000. Ada cukup berumah, ada fakir ngalik bilang ada lagi di masyarakat fakir. Kalau miskin kebalikannya, miskin kebalikan fakir. Miskin itu penghasilan 7.500, 10.000, pengeluaran 2.500. Miskin. Memang kita ini miskinnya terus juga datang ada cukup terus. Banyak hutang di bank. Ada cukup terus. Terkadang sekadudukan dengan mereka itu, tentang pakai miskin lah, berkumpul dan mendatangi sewaktu dapat sakit. Pegawai Nabi mengunjungi orang sakit, dapat sakit mereka itu, dan menolongi akan keperluan mereka itu. Nyamannya lah di samping Rasulullah. Nah, apa aja yang kita butuhkan Nabi itu ada. Apapun yang kita perlukan Nabi itu ada semua. Nang lapar datangi Nabi, nang penyakit datangi Nabi, nang bermasalah rumah tangga datangi Nabi. Jadi kebutuhan manusia semuaan artinya bergantung Nabi berdan. Jadi kayak orang miskin asal ada miskin lagi, ya kan? Asal ada miskin lagi tuh, karena kekasih Allah mengawani udah. Orang yatim piatu merasa ada yatim. Dan menolongi akan keperluan mereka itu, dan merasa kasihan terhadap kepada kaum perempuan yang tidak ada bersuami, perempuan janda. Kasihan non janda lah. Bini Nabi itu saya kong jadi bujang ya lah. Saya kong jadi bujang, Siti Aisyah. Nah lainnya janda beratan. Bahkan pernah ditolak oleh janda Nabi. Nabi melamar Ummu Salamah dan dilamar Sidin. Melamar Ummu Salamah, aku nak menjadikan kamu sebagai istriku. Ditolak langsung oleh Ummu Salamah. Ujar Ummu Salamah kada pantas Rasulullah. Kada hakon, kada hendak lan pian. Bukannya kada hendak, anu kada malu benar nih. Kenapa? Aku tuha Sidin kan? Aku tuha awak hirang, miskin, anak 4. Cari yang lain aja Nabi ya. Jadi bulik Nabi nih datangi pulang. Kamu tahu lah aja Nabi, wahai Musalamah, aku nak meminang melamar kamu. Tuh mai melihara anak 4 tuh. Melihara anak 4 anak yatim dah. Tujuan Nabi. Jadi Nabi sangat kasihan terhadap orang perempuan janda-janda yang kada bersuami lagi. Dan kepada anak yatim, dan menolongi segala yang keperluan dan yang kekurangan mereka itu. Maka banyaklah lagi segala sifat-sifat dan tabiat Nabi. Sifat dan tabiat Nabi yang kada kau dijelaskan, digambarkan. Kita nih seperciknya aja kada kau tahu ada nih Rasulullah, apalagi semuaan. Banyaklah lagi segala sifat dan tabiatnya yang baik-baik di sini. Seperti Nabi memberikan maaf kepada orang yang berdosa, lah, memberikan maaf kepada orang bersalah. Di dalam Al-Quran, di atas kelemah lembutan Rasulullah, senyum Nabi, tata krama Nabi. Fa'fu anhum, ya Tuhan. Wahai Muhammad, kalau ada umat engkau baik nang
orang daripada luar pada agama engkau berbuat salah lawan engkau, maka maafilah, gitu. Maafi. Banyak kan kisah Surakah, kisah Daksur. Daksur Surakah itu nang terbesar. Kemudian kisah nang orang meludahi Nabi. Bila berjalan tujuh ke masjid, tos ludahi orang Nabi sapu hidin. Kena esok jalan situ ya belum Nabi. Seakan-akan nak minta ludahi belum. Nah, jadi disapu hidin. Itu fa'fu anhum maafi. Jadi kenapa 2 hari 3 hari Nabi jalan situ kada ada lagi nama ludahi gitu kan. Batakun nailan orang sekitar itu 4 bertanya aja Nabi. Nang rancak duduk di sini, nang di bawah jambu ini siapa ini? Ya Rasulullah yang sering meludahi pian kah? Nabi kan mau kayak ini tuh. Nang sering meludahi pian kah? Jadi Nabi di mana orangnya? Garing wahai Rasulullah, sakit orangnya. Pantas saya kada ada lagi. Langsung Nabi itu ke pasar, nukar roti, nukar obat, nukar kurma, mailangi. Ini siapapun kada sanggup, inilah menurutin kada sanggup. Tahu mailangi, ini dikatok lawang. Assalamualaikum Nabi kan. Jadi nama nanggaring nama nudah ini pinandu lan suara Nabi ini kan. Bertambah tensi darah naik. Dikira Nabi nak membalas gitu lah. Jadi Assalamualaikum jadi dua kali yang ketiga begelusut sama bukaan lawang. Begelusut bukaan lawang. Ternyata kada sesuai dengan harapan lah. Dikira Nabi itu lupa mukul karena pedang ada, ternyata lawan senyum. Tembak Nabi lawan senyum. Tak kurihing luluh langsung. Nangis. Ya Nabi napa tituh nang diarit kita kan. Napa keluhan. Kepala na panas sih Nabi kan. Diposutin Nabi, diurutin Nabi ini obat nah. Ya obat ini roti makan. Menangis lalu berucap ujar nang meludahi nang garing dari wahai Muhammad, seduniaan ini nang paling kubenci Pak Ikam dulu. Kada tanggung-tanggung nih lah. Seduniaan yang paling kubenci Pak Ikam. Ternyata orang yang paling kubenci yang pertama kali menengok aku garing. Dan orang yang ku sanjung-sanjung, yang ku puji-puji, kada kelihatan batang hidungnya. Akhirnya mengucapkan syahadat. Itulah lintalahum Rasulullah. Nabi itu lemah lembut. Dasur, Surakah. Dasur itu waktu Nabi taguringan mulai di bawah pohon kayu. Taguringan bawah pohon kayu. Pedang Nabi bergantung. Ambilnya pedang. Jadi timbul kayak hidayah atau ada hidayah. Allah jawabannya artinya skenario nya lah. Jadi ujar Dasur, amun aku membunuh Muhammad waktu guring kada satria aku nih. Nang orang sudah di sini diandak pedangnya kan, sudah dia di leher nih diandak pedang. Kalau aku nih jadi Dasur kita membunuh Muhammad nih waktu guring kada satria, kada non. Jadi gara kayak Muhammad. Cuma di sini udah pedangnya. Muhammad, siapakah yang akan menolong kamu di saat kamu sedang kritis nih pedang? Siapa yang menolong kamu? Terloncatlah ucapan Rasulullah, Allah Nabi kan ucapan Nabi langsung darah, nambah ucap nih darah, tulang, sumsum, seluruh raga Nabi mengucapkan Allah. Naik langsung ke angkasa raya ucapan Nabi nih, gugur ke ubun-ubunnya Dasur, kelepasan pedang. Di kelepasan pedang Dasur, ambil Nabi pulang, Dasurnya Rabah, cocok Nabi juga sini. Dasur, siapakah yang bisa menolong engkau di saat waktu kritis ini? Ujar Dasur, siapa yang lagi memati pada ikam? Yang ada Tuhan. Nah itulah akhlak Nabi luar biasa. Nang kada disebutakan di sini banyak.